Assalamualaikum. Kayaknya bikin yang krenyes-krenyes enak nih. Ini adalah keripik dari singkong yang ditaburi oleh bumbu rahasia. Maklum lah ya, kalau hidup di kampung itu banyak makanan yang bisa diolah. Salah satunya yaitu singkong. Daunnya bisa dijadikan sayuran, sementara umbinya banyak dijadikan cemilan. Berhubung ini batangnya sudah kayak hutan belantara, jadi Ajo memutuskan untuk menebang semua singkong-singkong ini. Untuk daunnya disisihkan buat dijadikan sayuran. Nah, untuk isinya kita jadikan cemilan yang enak. Ini jenis singkongnya yang enak dijadikan tapai singkong dan juga enak dijadikan keripik singkong. Berhubung tanahnya tidak terlalu gembur, makanya isinya agak kurus-kurus ya, tidak besar-besar seperti yang biasanya. Tapi walaupun kecil-kecil ini hasilnya banyak sehingga bisa kita jadikan olahan makanan. Setelah ditebang batang pohonnya, kita kumpulkan umbinya, lalu sayurnya kita sisihkan. Nah, untuk umbinya akan kita olah hari ini. Pertama, kita buka dulu kulitnya sampai bersih. Membuka singkong ini juga tidak terlalu susah. Ingat kan video pertama Opiak Bancah itu tentang membuka singkong? Padahal video pertama Opiak Bancah itu durasinya panjang, tapi karena gaptek dan nggak ngerti cara ngerekam video waktu itu, jadinya nggak kerekam, dan yang hanya kerekam itu cuman cara membuka kulit singkong. Ibaratnya itu pengobat hati daripada tidak ada yang diupload sama sekali, padahal udah effort yang tinggi buat ngerekam cemilan dari singkong, makanya tetap diupload cara membuka kulit singkong dengan mudah. Alhamdulillah ya kalau hidup di kampung, kalau yang singkong-singkong ini kita tidak pernah beli, baik itu umbi maupun daunnya. Ini semua singkong yang sudah dikelupas kulitnya dan juga sudah dicuci bersih dengan gundar kain. Lanjut, untuk membuat keripik singkong ini, diparut dulu singkongnya memanjang. Wajib pakai parutan ini ya, karena kalau misalnya pakai pisau yang dipotong kecil-kecil, itu hasilnya akan beda. Agar singkongnya cepat kering, jadi dipisahkan ya antara satu sama lainnya, biar singkongnya juga tidak lengket nantinya. Setelah itu, siapkan 2 sendok makan tepung tapioka dan setengah sendok makan baking powder. Diaduk-aduk sebentar. Fungsinya itu nanti agar keripik singkongnya itu lebih krenyes. Setelah tercampur rata, baru kita aduk-aduk bersama singkong yang telah kita pisah-pisahkan tadi. Jadi perbandingannya itu 2 sendok makan tepung tapioka dan setengah sendok makan baking powder. Kalau adonan tepungnya udah habis, bisa ditambah lagi ya dengan takaran yang seperti tadi. Diaduk-aduk dulu singkongnya dengan campuran tepung tersebut agar semakin rata. Nah, selagi Opiak mengaduk-aduk ini, juga ada minyak yang sedang dipanaskan dan Ajo juga masih memarut singkongnya. Jadi pekerjaan bisa lebih cepat selesai. Setelah minyak panas, baru kita masukkan singkongnya, jangan sampai kepenuhan. Kalau kepenuhan nanti akan susah mengaduknya dan dia juga akan semakin lengket kalau terlalu penuh di minyaknya. Dan pada saat ini jangan dibalik-balik dulu atau jangan diaduk-aduk dulu karena teksturnya masih lengket. Boleh dibalik kalau di bawahnya itu sudah kering. Kalau belum kering jangan dibalik dulu karena dia itu masih lengket ya. Jika bagian bawahnya sudah kering baru bisa kita balik. Ini juga masih lengket, jadi kita butuh tenaga yang agak lebih untuk memisah-misahkan keripik singkong yang saling menempel ini. Caranya, jika sudah kering, tetap diaduk-aduk terus sehingga dia akan terpisah satu sama lain. Selagi menggoreng ini juga masih ada singkong yang masih diparut. Makanya sebaiknya kalau mengerjakan ini harus bisa satset-satset ya, karena butuh waktu yang lama untuk memarut singkongnya, juga butuh waktu yang lama untuk menggoreng singkongnya agar makin kriuk.
Nah, ini Ajo masih semangat untuk memarut singkongnya. Semangat terus ya, Jo. Selain ada yang diparut, juga ada yang masih digoreng seperti ini. Nah, kalau teksturnya sudah seperti ini akan lebih mudah untuk memisah-misahkannya. Udah kering bagian atas bawahnya. Jika warnanya sudah kecoklatan seperti ini, baru kita angkat. Jangan lupa tiriskan dulu minyaknya ya. Dan jika warnanya juga sudah kecoklatan seperti ini juga sudah sangat kriuk dan renyah juga jika digigit. Berhubung keripik singkong ini banyak yang kecil-kecil parutannya, kamu juga perlu menyiapkan saringan seperti ini. Karena dengan penyaringan ini akan lebih cepat untuk mengangkat keripik singkong yang kecil-kecil. Lakukan semuanya sampai singkongnya habis ya. Jangan lupa singkongnya juga ditaburi dulu dengan campuran tepung dan baking powder. Atau untuk yang lebih mudahnya bisa juga pakai bantuan 2 garpu seperti ini untuk memisahkan keripik singkong yang saling menempel. Dan ternyata pakai teknik seperti ini itu lebih mudah untuk memisahkan satu sama lainnya. Pakai 2 garpu lalu kita pisah-pisahkan. Jangan lupa kalau untuk memisah-misahkan ini ditunggu dulu sampai kering kedua sisinya atas dan bawah. Baru kita angkat jika sudah kecoklatan. Untuk tambahan bumbunya yang paling nikmat itu harus pakai daun jeruk. Berhubung ini daun jeruknya sudah kering, makanya warnanya agak kecoklatan seperti itu. Tapi walaupun sudah kering pun tetap enak untuk ditambah dengan bumbu rahasia tadi. Biasanya kalau pakai yang masih baru, daun jeruknya itu agak lama ya proses memasaknya. Kebetulan ini daun jeruknya juga sudah kering, cepat memasaknya, dan dia juga tidak minyaknya juga tidak cipratan kemana-mana karena sudah kering daunnya. Untuk menghaluskan daun singkongnya cukup dimasukkan di dalam plastik dan diremas-remas sampai semuanya hancur. Daun jeruk yang sudah halus tadi kita masukkan ke dalam keripik singkong yang telah kita masak semuanya. Dan ini tempatnya atau wadahnya juga kebesaran karena wadah yang masih bersih cuma satu ini. Lalu kamu tambahkan dengan bumbu rahasianya, atau bisa pakai bumbu balado, bumbu barbeque, atau bumbu apapun yang ada stok di rumahmu. Dites dulu rasanya apakah bumbunya sudah cukup. Kalau sudah cukup, keripik singkongnya siap untuk dinikmati. Kalau sudah tercampur seperti ini, nah kamu juga tidak akan pernah berhenti untuk ngunyah dan ngunyah lagi. Karena singkongnya ini krenyes-krenyes jika dikunyah. Alhamdulillah, walaupun sudah malam, jadi juga keripik singkongnya. Ini paling enak dicemilin sambil nonton drakor.